Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan induksi pemijahan pada ikan bas laut Eropa atau Dicentrarchus labrax. Pada pembahasan ini kita akan mengupas hasil penelitian tentang induksi pemijahan ikan bas laut Eropa dengan menggunakan berbagai metode pengiriman hormon GnRH. Penelitian ini dilakukan oleh Fornes dan tim dan dipublikasikan dalam jurnal Aquaculture tahun 2001. Kita awali dengan membahas di latar belakang. Dicentrarchus labrax atau ikan bas laut Eropa adalah salah satu spesies penting dalam industri aquaculture Mediterania. Namun, di lingkungan budidaya, pemijahan ini sering gagal karena adanya gangguan hormonal. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode induksi hormonal untuk memastikan pemijahan terjadi dengan terkontrol dan dapat diulang. Nah, untuk tujuan penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas 3 sistem pengiriman hormon GnRH. Yang pertama, sistem suntikan langsung, yang kedua microsphere biodegradable, dan ketiga yaitu implan berbasis etilen vinil asetat atau EVA. Ketiga metode tersebut dibandingkan dengan kontrol dan sistem pemijahan alami untuk melihat efektivitas pemijahan dan kualitas telur yang dihasilkan. Nah, untuk metode eksperimennya atau penelitiannya dilakukan sebanyak 24 betina ikan bas laut dan 2 jantan diletakkan di dalam satu tangki untuk dilakukan penelitian. Betina dipilih berdasarkan tingkat kematangan oosit yang seragam. Masing-masing kelompok diberi perlakuan yaitu GnRH larut, ada microsphere, ada implan EPH, dan NaCl sebagai kontrol. Parameter yang diamati adalah waktu pemijahan, koproduksi telurnya, dan kualitas telur serta larva. Nah, setelah dilakukan perlakuan, didapatkan hasil pemijahan, yaitu hasil menunjukkan bahwa semua kelompok GnRH berhasil memicu pemijahan pertama dalam 3 hari setelah perlakuan. Namun, kelompok MC dan EVAs yang mampu memicu pemijahan berulang, kelompok IN hanya mengalami 1 kali pemijahan dan kelompok kontrol tidak menunjukkan aktivitas pemijahan sama sekali. Ya, karena ini kontrol. Kalau kontrol itu nggak ada perlakuan sama sekali. Untuk pengamatan kesuburan dan produksi telur, jumlah telur per kilogram betina tertinggi diperoleh dari kelompok yang metode EVH, yaitu sekitar 542.000 telur per kilogram. Kelompok IN dan MC menghasilkan jumlah yang sedikit lebih rendah, namun tidak berbeda signifikan secara statistik. Artinya, ketiga metode GnRH cukup efektif dalam memicu pelepasan telur. Kualitas telur dan larva yang dihasilkan pada pemijahan pertama, daya apung dan tingkat penetasan telur berkisar antara 6% hingga 27%.
mikrosfer, menunjukkan hasil yang stabil hingga pemijahan kedua dan ketiga. Sebaliknya, FIS menunjukkan penurunan kualitas pada pemijahan lanjutan. Sedangkan sistem alami menghasilkan kualitas telur dan larva terbaik secara keseluruhan. Mekanisme kerja kita lanjut diskusikan. Di sini suntikan larutan atau IN memberikan efek secara cepat tetapi hanya singkat sehingga hanya memicu satu pemijahan. Untuk mikrosfer melepaskan hormon dalam 2 fase memungkinkan ovulasi bertahap dan lebih alami. Sedangkan FIH melepaskan hormon secara terus-menerus yang mungkin menyebabkan ovulasi terlalu dini dan menurunkan kualitas telur. Pengaruh isolasi dan penanganan. Untuk isolasi induk dalam tangki kecil ternyata memberikan stres yang signifikan yang berdampak negatif terhadap kualitas telur. Induk yang dipelihara dalam sistem alami dengan ruang yang cukup dan sedikit gangguan menghasilkan telur yang berkualitas. Oleh karena itu, manajemen kualitas juga berperan besar dalam keberhasilan reproduksi. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik dari beberapa penelitian dan metodenya, pembahasannya, yaitu dari hasil, dapat disimpulkan bahwa GnRH efektif untuk induksi pemijahan, terutama dengan sistem mikrosfer. Mikrosfer memungkinkan pemijahan berulang dan mempertahankan kualitas telur lebih baik daripada metode lainnya. Sistem FIS perlu dievaluasi ulang secara cepat karena dapat menyebabkan pelepasan hormonal yang terlalu konstan. Saran, untuk aplikasi industri, penggunaan mikrosfer direkomendasikan sebagai metode yang paling efisien dan berkelanjutan. Diperlukan pengembangan sistem pengiriman hormon berbasis pulsa agar lebih menyerupai siklus alami. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dan mengurangi stres secara proses produksi. Demikian paparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.